bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik di Makin wilayah. masif tak dibarengi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Rasna Setia dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Atta Rashid dari kelas 10C. Nah, di sini kita ingin bertanya ke Bapak ini ya. Nah, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Nah, kita pengen nanya nih Pak Rahmat. Bapak pernah ngalamin kelangkaan nggak? Kayak contohnya kelangkaan bahan baku atau kelangkaan gas? Apakah Bapak pernah ngalamin itu? Pernah. Oh, Petugas itu langka banget, susah dicarinya. pas kapan tuh Pak? Kalau di Tahun-tahun yang lalu gitu. Langka, kemana-mana susah nyarinya. Nggak ada gas sama sekali. Waktu itu. Oh, gitu Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kenapa bisa terjadi kelangkaan Pak? Apakah ada pengaruh apa atau gimana? Ada pengaruhnya dari sananya naik. Harganya ya Pak? Iya. Oh. Terus, nah, pesan Bapak apa nih? Biar anak-anak bisa lebih peduli sama lingkungan. Nah, apa tuh Pak? Ya bisa gimana ya? Ya wawancara lah sama yang di atas sananya. Oh, Yang petinggi Iya, itu. iya. Pejabat-pejabatnya. oh, jadi begitu Pak? Iya. Oke. Makasih ya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya John Setiawan dari 10C. Perkenalkan, saya Muhammad Tufel Rizal dari 10C juga. Di sini kami akan mewawancarai Bang Arfan dan Bang Rodri tentang kelangkaan dan kebersihan lingkungan. Jadi, kalian tahu nggak apa itu kelangkaan? Kalau menurut saya, kelangkaan itu adalah di mana suatu hal itu mulai terbatas dan tidak dapat dipunyai oleh semua orang. Kalau contoh kelangkaan yang pernah kalian lihat di sekolah ada nggak? Menurut saya sih belum ada kelangkaan di sekolah ini. Kalau menurut kalian berdua nih, kenapa menjaga kebersihan lingkungan itu penting? Kalau dari saya ya, pentingnya jaga lingkungan di sekolah itu bersih adalah untuk membuat kita lebih nyaman lagi buat belajar dan agar kita juga nggak gampang terkena penyakit berbahaya. Oke, baik. Terima kasih Bang Rodri dan Bang Arfan. Sama Di sini kami sudah mewawancarai Bang Arfan dan juga Bang Rodri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelas 10C, saya Zulika, saya Anastasia. Hari ini kami ingin mewawancarai Bu Ningmas tentang apa itu kelangkaan. Baik. Yang pertama, apakah Ibu tahu apa itu kelangkaan? Setahu Ibu, kelangkaan itu adalah di mana keadaan manusia lebih besar kebutuhannya, sedangkan keadaannya itu barang tersebut tidak ada. Baik, apakah Ibu pernah mengalami kelangkaan? Pernah. Contohnya, Contohnya beberapa bulan yang lalu itu kelangkaan beras, di mana beras barangnya tidak ada dan harganya juga cukup mahal. baik, untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai siswa mengatasi masalah tersebut? Masalah kelangkaan mungkin bisa kita atasi dengan cari sumber daya yang lain yang bisa menjadi solusi kelangkaan kita tersebut. Contohnya misalnya tadi kan beras langka, mungkin bisa kita ganti dengan mengonsumsi beras jagung, beras yang dari singkong, beras merah atau yang lain. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hijau tanpa plastik adalah konsep ekonomi yang mengadopsi prinsip ekonomi hijau, berkelanjutan, rendah karbon, dan inklusif. Dengan fokus utama menghilangkan atau secara drastis mengurangi penggunaan plastik. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial tanpa merusak lingkungan. Ekonomi hijau tanpa plastik adalah konsep ekonomi yang mengadopsi prinsip ekonomi hijau, berkelanjutan, rendah karbon, dan inklusif. Dengan fokus utama menghilangkan atau secara drastis mengurangi penggunaan plastik. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial tanpa merusak lingkungan. Intinya kakak-kakak semua minta waktunya. Kami dari anak kelas 10C ingin berkampanye tentang harmoni manusia dengan alam melalui ekonomi hijau tanpa plastik. Ekonomi hijau tanpa plastik adalah konsep ekonomi yang mengadopsi prinsip ekonomi hijau, berkelanjutan, rendah karbon, dan inklusif. Dengan fokus utama menghilangkan atau secara drastis mengurangi penggunaan plastik. Intinya kakak-kakak semua minta waktunya sebentar. Kami ingin berkampanye tentang harmoni manusia dengan alam melalui ekonomi hijau tanpa plastik. Ekonomi hijau tanpa plastik adalah konsep ekonomi yang mengadopsi prinsip ekonomi hijau, berkelanjutan, rendah karbon, dan inklusif. Dengan fokus utama menghilangkan atau secara drastis mengurangi penggunaan plastik. Jika kita tidak mengurangi ekonomi hijau tanpa plastik, maka akan terjadi kecelakaan. Apa sih kecelakaan? Kecelakaan adalah kondisi di mana sumber daya alam terbatas sedangkan lingkungan tidak terbatas, sehingga menyebabkan sumber daya alam menjadi tidak dapat. Misalnya kelangkaan air bersih dan lain-lain. Rencana apa sih yang akan kita lakukan? Bisa lah. Izin kakak. Jadi kalau misalnya bank sampah ini rusak, misalnya ininya bakal robek-robek atau gimana, kita bakal bisa mungkin ganti dengan yang baru, tapi yang baru yang maksud kita tuh bukan beli, itu bisa mungkin kita mendapatinya dari bahan bekas lagi kayak gini. Jadi walaupun ini rusak masih bisa diperbaikin dan juga bisa digunain terus-terusan.